Corruption is one of Indonesia's biggest problems. Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. And every election, candidates promise they will do more to stamp it out. Sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. But once they're in power, nothing much changes. Mereka melihatnya korupsi ini merugikan rakyatnya nggak sih, Kak? Merugikan banget, soalnya kan kalau korupsi itu kan jelas banget ya, makan uang rakyat lah intinya, kayak gitu, udah pasti ngerugiin. Oh jelas, pasti merugikan ya, merugikan negara, merugikan rakyat juga. Politicians can't be trusted. Apa pesan untuk masyarakat Sulsel, Pak? Ya, saya mohon maaf. And neither can the police. Kita negara hukum, polisi tidak berhak menyiksa saudara saya. The situation has gotten so bad, it has its own hashtag, percuma lapor polisi, or it's useless to call the police. Di mana polisi baik itu, di mana? Assalamualaikum. Apa kabarnya? Assalamualaikum. Masyarakat kita jadinya ya karena nggak percaya sama polisi dan nggak trust, akhirnya ya itu kepatuhannya nggak ada, dan kemudian akses untuk mereka mau melapor ke polisi karena kalau misalnya ada ketidakadilan yang mereka rasakan itu jadi menurun gitu, kayak jadinya ya itu tadi muncullah si fenomena percuma lapor polisi itu ya. Key takeaway-nya dari Mbak Tita sendiri apa, dan kemudian udah ngeliat belum sih ada perbaikan? Enggak sih, belum sampai sekarang ya. Jadi serius? Itu udah viral banget loh. Itu udah viral banget, dan sampai segitu viralnya pun kita juga nggak ada perubahan yang signifikan yang terjadi gitu ya. Jadi emang selemah itu kondisi masyarakat kita yang nggak berdaya kalau kita hadap-hadapan sama aparat penguasa gitu ya. Karena polisi memang sekuat itu. For years, one institution led the fight against corruption in Indonesia. The KPK, or Corruption Eradication Commission, exposed graft in the police force and in politics. Novel Baswedan, cousin of presidential candidate Anies Baswedan, was its star investigator. Ini untuk berantas korupsi ini harus orang-orang yang berani. After years of chasing corrupt cops, two retaliated, dousing him in acid and leaving him partially blind. Saya nggak pernah merasa menjadi korban, saya harus bisa memisahkan antara apa yang merupakan kepentingan saya sebagai seorang pribadi dan apa kepentingan saya untuk berkontribusi demi kepentingan kemanusiaan. Despite his sacrifice, Novel and dozens of his colleagues were fired from the KPK in 2021. One of a number of attacks on the corruption watchdog under President Joko Widodo. Saya melihat justru undang-undang KPK dilemahkan, KPK-nya dalam tanda kutip dikerjai dengan orang-orang yang bermasalah dimasukkan. Saya melihat belum ada upaya sungguh-sungguh dari negara. One reason why stamping out corruption is so hard is because even those found guilty of graft are allowed back in power. Indonesian Corruption Watch lagi mau menunggu Mas Kurnia. Iya, ada tulisan on air. Mas Kurnia, ada berapa banyak sih politisi yang bekas mantan koruptor bahkan yang pernah dipenjara? Kan ada kan catatan ICW punya kan? Ada 56. 56 orang sekarang duduk yang sekarang sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, baik DPD, DPRD maupun DPR RI. Harusnya mereka membuat filter ketika mencalonkan calon anggota legislatif, orang-orang yang tidak pernah tersangkut kasus hukum. Itu kan sederhana tolak ukurnya. Ternyata mereka tidak melakukan itu. Dari 3 capres ini, mereka bersih nggak sih dari korupsi? Tantangan mereka hari ini adalah yang mengakibatkan situasi pemberantasan korupsi mengkhawatirkan saat ini adalah kerja-kerja dari partai politik. Di mana partai politik yang melemahkan agenda pemberantasan korupsi adalah partai politik yang mengusung mereka. As Indonesia prepares to vote for its next president, calls for change are getting louder. Yang kita hadapi ini, negara, dia sebenarnya sudah dikuasai oleh segelintir orang yang sebenarnya oligarki ini udah solid banget di antara mereka.
Jadi yang kita lihat pemilu segala macam kan ini sebenarnya cuma panggungnya mereka untuk bagi-bagi kekuasaan kan. Menurut saya kita harus membongkar sistem yang ada sekarang. Experts say greedy politicians need to be reined in. We have to bring back KPK to the way it used to be. And then we also have to have a stricter regulation in terms of conflict of interest. I think that's the real problem in Indonesia at this moment. Corruption is not only about taking the money from the government and the people, but it has direct impact to our everyday lives. It feels like almost everyone has lost faith in the institutions meant to protect them. Do you still trust police? Dan jawaban saya hari ini tidak. Kepercayaan sangat kecil, ada tapi sangat-sangat kecil. Karena kepolisian kita bermasalah di sisi akuntabilitas. Polisi buruk karena sudah terbiasa sama korupsi, tidak ada akuntabilitas. Makanya bagi aku korupsi itu harus selalu menjadi prioritas pemerintah untuk dituntaskan. Gimana bisa partai kita bebas dari korupsi ketika sistemnya itu emang melembagakan korupsi? Jauh